Oke, selamat siang anak-anak. Siang. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana anak-anak kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Berangkat semua, Ibu. Oke, berarti tinggal ya. Alhamdulillah, keren. Oke anak-anak, untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Boleh dipimpin oleh Mbak Ana sebagai ketua kelas. Baik, baiklah teman-teman, kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya untuk memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin memberikan sedikit motivasi. Nah, di kelas ini alhamdulillah semua muslim ya. Alhamdulillah. Nah, kita harus semangat belajar karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi semua Manusia. Iya, manusia, betul. Oke, apakah anak-anak masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa? Teks laporan. Iya, teks laporan. Sebelumnya kita sudah mengenal konsep-konsep teks laporan. Nah, kemarin kita kan sudah mengidentifikasi informasi dalam teks laporan yang kita baca. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi dan menganalisis informasi dari teks laporan yang kita simak dalam bentuk video reportase. Nah, mengapa kita perlu belajar materi ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak tahu. Oke. Belum tahu, Ibu. Belum tahu. Nah, materi ini itu mengajarkan kepada kita untuk berpikir kritis terhadap informasi-informasi yang kita terima, seperti itu. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi dan menganalisis informasi dalam video reportase yang disimak. Oke, sebelumnya pernahkah kalian menyimak video reportase? Pernah, Ibu. Mbak Emma pernah di mana? Televisi. Di televisi. Yang lain? Di YouTube. Di YouTube, betul. Nah, apa sih itu video reportase, teman-teman? Kayak berita gitu ya, Bu? Iya, video reportase itu adalah video liputan atau laporan yang dilakukan oleh seorang reporter. Betul. Nah, sebelum itu kita akan melaksanakan asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostiknya teman-teman bisa menyekian kode batang yang sudah Ibu bagikan. Nah, kode batang ini akan mengarahkan anak-anak ke dalam web Padlet. Nah, di dalam Padlet itu sudah tersedia asesmen diagnostik menggunakan word cloud. Bisa diakses? Bisa ya. Oke. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini untuk Padletnya. Untuk asesmen diagnostiknya, silahkan teman-teman menjawab soal dari 5 kotak yang ada di virtual ini. Sudah ya anak-anak? Sudah diisi semua? Sudah, pertanyaan Ibu. asesmennya? Oke, sudah. Nah, untuk pembelajaran hari ini akan kita awali dengan pemberian stimulus atau rangsangan. Nah, mari kita menyimak video ini bersama-sama ya. Dan budaya. Banyak hal yang bisa diulas dari ibu kota provinsi DIY ini. Salah satunya adalah keberadaan pasar tradisional yang masih bertahan selama ini. Namun lebih dari itu, tidak banyak yang mengetahui bahwa pasar Kota Gede merupakan pasar tertua dibandingkan dengan pasar-pasar yang lain. Oke, kita tadi sudah menyimak video terkait pasar legi di Kota Gede. Nah, di sini anak-anak ada yang suka pergi ke pasar menemani ibunya atau simbahnya? Ada, Bu. Ada, Bu. Ini kebetulan itu ya dari Jogja semua ya. Ya. Nah,
di Yogyakarta. Ada apa aja? Pasar Legit. Pasar Legit yang kita simak tadi, terus pasar yang dijadikan destinasi wisata Beringharjo. Beringharjo, seperti itu. Oke, dari video kita simak ini isinya tadi tentang apa teman-teman? Tentang pasar Legi yang berada di Kota Gede. Iya. Lalu informasi apa saja yang kalian dapat? Pertama, Pasar merupakan pasar tertua. Mbak Ana? Ada sejarahnya Bu di situ, terus juga ada dinamika perekonomiannya seperti itu Ibu. Oke, sip. Berarti seperti itu ya gambaran pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk itu silahkan anak-anak kembali ke laman Padlet yang sudah Ibu bagikan tadi. Sudah? Sudah. Oke. Di sini Ibu akan membagi anak-anak sekalian menjadi beberapa kelompok. Ada 3 kelompok ya. Nah, nanti pembagian kelompoknya akan Ibu sesuaikan dengan hasil asesmen yang sudah kita lakukan di awal pembelajaran tadi. Oke, untuk kelompok A terdiri atas Mbak Nabila Alia dan Mbak Nikita. Kelompok B, Mbak Muawana dan Mbak Ginis. Untuk kelompok C nanti ada Mbak Emma dan Mbak Nabila. Nah, di sini Ibu menerapkan diferensiasi konten. Jadi silahkan untuk kelompok A akan menganalisis video pasar Beringharjo. Nah, untuk kelompok B akan mengidentifikasi video terkait pasar Ranggan. Dan yang terakhir kelompok C akan mengidentifikasi video pasar Ngasem. Oke, untuk LKPD-nya akan Ibu bagikan. Oke, anak-anak, sebelum kalian menyimak video yang sudah ada di laman Padlet tadi, kita simak bersama dulu ya langkah-langkah menyimak yang baik dan benar supaya nanti anak-anak bisa mengidentifikasi informasi-informasi apa saja dan menganalisisnya. Yang pertama, memahami tujuan menyimak. Jadi silahkan anak-anak mencermati pertanyaan-pertanyaan apa aja. Jadi kita sudah bisa menentukan tujuan menyimaknya. Yang kedua, memperhatikan fokus utama reportase. Yang ketiga, mencatat poin-poin penting. Selanjutnya, teman-teman bisa menggunakan fitur pause dan replay jika perlu, memperhatikan ekspresi dan nada pembawa berita, dan yang terakhir adalah menyimpulkan informasi utama. Oke, bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke, silakan memulai pekerjaannya. Oke, ini kelompok menyimak pasar apa? Beringharjo. Oke, menyimak pasar Beringharjo. Diskusinya berjalan dengan lancar ya? Ya. Oke, apa saja yang sudah kalian temukan dari video yang kalian simak tadi? Judulnya. Ya, judulnya. Kami juga menemukan kata-kata yang tidak kami pahami. Oke, lalu sudah ketemu pernyataan yang paling menarik? Pernyataan paling menarik sudah. Oke, dilanjutkan ya. Baik, Bu. Oke, kita sudah melalui 1,5 jam pelajaran, anak-anak berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Nah, sekarang kita akan melakukan langkah pembuktian. Nah, silakan dari kelompok pasar Keranggan. Kelompok pasar Keranggan siapa? Saya Ibu. Nah, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Di sini saya dari kelompok B, yaitu kelompok pasar Keranggan, akan mempresentasikan hasil mengidentifikasi dan menganalisis teks laporan yang telah kami simak. Untuk judulnya yaitu pasar tradisional yang masih eksis, yaitu pasar Keranggan Yogyakarta. Topik materi yang disimak yaitu pasar besar Yogyakarta. Untuk masalahnya itu ada sejarah dan juga dinamika yang ada di pasar Keranggan.
pernyataan yang paling menarik perhatian kalian yaitu menurut kami pasar Keranggan merupakan pasar yang pada zaman kolonial dijadikan pusat perdagangan oleh etnis Tionghoa. Kemudian informasi yang kami dapatkan adalah pasar Keranggan didirikan sejak zaman kolonial Belanda di abad ke-19. Saat itu pemerintah Belanda mencoba menyusun tata letak kota berdasarkan keturunan. Keturunan Belanda menempati daerah Kota Baru dan etnis Tionghoa ditempatkan di daerah sekitar Jalan AM Sangaji. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin menanggapi? Ada teman-teman yang ingin menanggapi? Saya Bu, silakan izin bertanya kepada kelompok B terkait dengan masalah atau hal yang dibahas di video itu kira-kira apa ya? Baik, untuk masalah atau hal yang dibahas dalam video tersebut adalah sejarah atau dinamika yang ada di pasar Keranggan. Oke, sudah terjawab memang? Sudah. Oke, kita beri tepuk tangan kepada kelompok Pasar Keranggan. Silakan. Baik, sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak, kita akan menarik kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini sekaligus menjadi refleksi. Nah, ada yang bisa menjelaskan kepada Ibu apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Saya Ibu. Ya, silakan Mbak Ana. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa ternyata di kota Yogyakarta itu menyimpan banyak pasar-pasar tradisional yang di dalamnya ada sejarahnya, ada dinamikanya, dan juga ada peristiwa-peristiwa penting yang ada di pasar tersebut, Ibu. Oke, bagus ya teman-teman. Jadi kita sudah belajar berbagai pasar yang ada di Yogyakarta melalui video reportase. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian untuk memberikan penilaian diri melalui tautan yang sudah ada di Padlet. Nah, kalian akan menjawab beberapa pernyataan seperti saya dapat memahami inti atau pokok utama dari video, saya mencatat informasi penting, seperti itu ya. Ya, Ibu. Baik, Bu. Oke, sudah diisi semua ya? Sudah. Oke. Nah, untuk itu, untuk pembelajaran selanjutnya, sebelum kita menulis teks laporan, kita akan mempelajari struktur dan kebahasaannya. Jadi silakan anak-anak untuk membaca materi terlebih dahulu di buku siswa. Nah, untuk menutup pembelajaran di siang hari ini, silakan Mbak Ana dipimpin berdoa. Baik, marilah kita tutup pembelajaran pada siang ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita